Sengkon dan Karta. Buat generasi sekarang nama ini cukup asing. Atau kalaupun pernah dengar, masih samar-samar. Kecuali mungkin yang bergerak di bidang hukum. Iya, Sengkon dan Karta. Meskipun kisahnya sangat menyedihkan, tapi tanpa mereka, di dunia peradilan Indonesia tidak pernah ada istilah peninjauan kembali atau PK. Sebuah mekanisme peradilan yang muncul dari kisah tragis dua petani miskin di Bekasi tahun 1974. Inilah kisah tragis Sengkon dan Karta. Dua petani miskin dari Bekasi yang menjadi korban salah tangkap. Kasus ini bukan sekedar cerita penderitaan, tapi juga titik balik dalam sejarah peradilan Indonesia. Mari kita telusuri kisah penuh luka ini dan bagaimana hukum di negeri ini berubah karenanya. Tonton terus sampai selesai biar paham. Bayangkan, seorang petani miskin, hidup sederhana, bekerja di sawah setiap hari. Lalu nih, tiba-tiba suatu malam polisi datang. Terus petani itu dituduh sebagai pembunuh. Diseret ke kantor polisi, lalu dipaksa mengaku dengan siksaan. Tidak ada bukti kuat, tidak ada kesempatan membela diri, tapi jadi hancur. Karena vonis penjara pada akhirnya tetap dijatuhkan. Semua bermula pada November 1974 di Desa Bojongsari, Bekasi. Ada sepasang suami istri, namanya Sulaiman dan Siti Haya, menjadi korban sebuah perampokan. Rumah mereka dimasuki orang yang tak kenal, barang berharga dirampas, dan keduanya disiksa sekarat dan sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, dalam kondisi sekarat, Ibu Siti Haya ini disebut-sebut melontarkan nama Sengkon. Nah, lalu tanpa penyelidikan lebih dalam, polisi segera menangkap Sengkon. Itu tadi, seorang petani yang simpel, sederhana. Gak berhenti di situ. Karta, tetangganya, sekaligus teman dekat Sengkon, ikut ditangkap. Alasannya, karena dianggap punya hubungan dekat dengan Sengkon. Tidak ada bukti fisik, gak ada saksi kuat. Jadi semuanya didasarkan pada ucapan terakhir korban yang samar dan tentu saja spekulasi aparat. Sengkon dan Karta ya jelas mati-matian membantah tuduhan itu. Mereka sampai sumpah-sumpah, gak pernah terlibat. Tapi di era itu, suara petani miskin gak ada artinya. Polisi dikabarkan menggunakan cara brutal. Penyiksaan, dipukul, diancam, bahkan dipaksa menandatangani pengakuan yang tidak pernah mereka ucapkan. Dalam kondisi tertekan dan babak belur, Sengkon dan Karta akhirnya dipaksa mengaku. Dan dengan pengakuan yang dipaksakan itu, pengadilan pun berjalan. Singkat cerita, Sengkon dijatuhin hukuman 12 tahun penjara, sementara Karta divonis 7 tahun. Vonis ini dijatuhkan tanpa bukti nyata, semata-mata berdasarkan informasi yang samar dan pengakuan yang lahir dari siksaan. Takdir berkata lain. Di dalam penjara, Sengkon bertemu dengan seorang yang gak pernah ia duga. Gunel, keponakannya sendiri. Gunel berada di dalam penjara karena kasus yang lain, pencurian. Tapi akhirnya dari pengakuan Gunel terungkap bahwa Gunel dan 3 orang temannya sebagai pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap Pak Sulaiman dan Siti Haya. Gak tahu juga apa yang melatar belakangi Gunel ini mau ngaku. Tapi akhirnya Gunel dijatuhi hukuman 12 tahun penjara untuk kasus pembunuhan tersebut. Fakta ini tentu mengguncang. Bagaimana mungkin pelaku sebenarnya sudah mengaku dan dihukum? Nah, ini dia. Ini, Sengkon dan Karta tetap di penjara. Masalah besar muncul. Pada masa itu belum ada mekanisme hukum untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sengkon dan Karta tetap mendekam di balik jeruji. Meskipun dunia tahu mereka itu nggak bersalah. Ketidakadilan yang menimpa Sengkon dan Karta membuat banyak pihak gelisah.
Salah satunya adalah pengacara terkenal, Albert Hasibuan. Ia lalu memperjuangkan agar hukum Indonesia memiliki jalan keluar bagi kasus seperti ini. Ya takutnya ini bisa berulang lagi. Perjuangan itu membuahkan hasil. Untuk pertama kalinya, Mahkamah Agung membuka ruang hukum baru, peninjauan kembali atau yang disingkat dengan PK. Melalui mekanisme ini, sebuah kasus dapat dibuka kembali jika ditemukan bukti baru atau novum, atau bisa juga apabila ada kejanggalan serius dalam proses hukum. PK inilah yang menjadi dasar hukum pembebasan Sengkon dan Karta. Pada Januari 1981, Ketua Mahkamah Agung memerintahkan pembebasan mereka. Dari 74 ke 81, lumayan juga, 7 tahun. Tapi, ya itu tadi, sayangnya mereka sudah menjalani bertahun-tahun di balik jeruji besi tanpa kesalahan. Lalu, gimana dengan polisi yang memproses penahanan Sengkon dan Karta? Nggak ada data spesifik tentang ini. Tapi atau jangan-jangan seperti sekarang ya, cukup dengan maaf ya, lalu selesai masalah. Meski akhirnya bebas, hidup Sengkon dan Karta tidak kembali seperti semula. Penjara merampas segalanya. Sengkon keluar dengan tubuh sakit-sakitan. Terus kena TBC. Tahu kan ya TBC? Paru-paru. Sementara Karta harus menjual tanahnya demi biaya perkara dan bertahan hidup. Harapan untuk mendapat ganti rugi dari negara pupus setelah gugatan mereka ditolak. Karta meninggal dunia pada tahun 1982 karena kecelakaan lalu lintas. Tragis lagi. Lalu Sengkon menyusul 6 tahun kemudian pada tahun 1988 karena sakit itu tadi, TBC. Hidup mereka berakhir dalam kesulitan tanpa pernah merasakan keadilan yang sesungguhnya. Kisah Sengkon dan Karta adalah tragedi besar, tapi juga warisan penting. Dari penderitaan mereka lahirlah mekanisme peninjauan kembali. Hari ini, PK menjadi bagian penting dalam sistem peradilan Indonesia. Banyak kasus besar, mulai dari korupsi hingga pembunuhan, yang menggunakan jalur PK sebagai upaya hukum terakhir. Tanpa Sengkon dan Karta, mungkin sistem ini tidak pernah lahir. Namun pertanyaan besar tetap menggantung, seberapa jauh hukum bisa benar-benar melindungi rakyat kecil? Sengkon dan Karta bebas, tapi mereka tidak pernah dipulihkan. Negara tidak memberi ganti rugi, tidak ada permintaan maaf resmi, tidak ada pemulihan nama baik yang nyata. Kasus ini menjadi pengingat keras. Salah tangkap bisa menghancurkan hidup seseorang. Dan keadilan yang datang terlambat sejatinya bukan keadilan. Kisah Sengkon dan Karta adalah cermin buram hukum di masa lalu, tapi juga pondasi untuk masa depan. Kita berhutang pada mereka, karena dari penderitaan mereka, sistem peradilan kita belajar untuk memperbaiki diri. Semoga tragedi ini tidak pernah terulang, karena hukum seharusnya melindungi, bukan menghancurkan. Paham?